Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my students. Okay, today's lesson we're gonna talk about analytical exposition text. Do you ever hear about analytical exposition text? Oke, jadi analytical exposition text ini mirip sama hortatory ya, hortatory exposition text. We have learned about hortatory last semester. Nah, in this occasion we gonna talk about analytical exposition text. Analytical exposition text itu teks yang seperti apa sih? An analytical exposition text is a text that evaluate a topic critically but focus only one side of argument. Jadi analytical exposition text itu adalah teks yang mengevaluasi atau membahas suatu topik secara kritikal tapi hanya fokus pada satu sisi aja. Satu one point of view. Dia bisa sisi negatif atau sisi positif gitu. Kita bisa bahas dampak buruk sesuatu. Oh, jadi kalau melakukan seperti ini dampak buruknya bla 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 gitu. Atau dia hanya membahas dampak positifnya seperti itu. Nah, the argument and point of view in the analytical exposition text have to be supported by fact and relevant information. Jadi, argumen yang ditulis dalam analytical exposition text itu harus berdasarkan fakta atau relevant information seperti itu. Next. Nah, di sini social function of analytical exposition text atau biasanya kita sering sebut dengan the purpose. Yang pertama itu to persuade the audience to look an issue or topic with the writer perspective gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengajak audiens atau pembaca atau pendengar untuk melihat suatu topik itu dengan sudut pandang si penulis. Misalnya si penulis ini membuat speech atau menulis teks tentang pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah, the importance have breakfast before going to school gitu. Yang berarti itu dampak positifnya dari sarapan ya sebelum sekolah ya. Nah, ketika pembaca atau pendengar membaca dan mendengar teks analytical exposition text tentang pentingnya sarapan, jadi si pembaca ini oh iya juga ya, ternyata benar nih bermanfaat gitu. Jadi dia melihat dengan sudut pandang si penulis gitu, with writer perspective. Itu yang pertama. Yang kedua, to persuade the reader or the audience to believe that the issue or the topic is important matter. Kalau yang tadi dia melihat dengan sudut pandang si penulis, kalau ini membuat si pembaca atau pendengar percaya. Kayak misalnya tadi setelah dia membaca tentang teks pentingnya sarapan, dia jadi percaya, oh iya ya, ternyata saya percaya deh sekarang kalau sarapan itu ternyata penting seperti itu. Tapi kata kuncinya adalah to persuade, untuk mengajak atau membujuk gitu. Next, di sini ada generic structure. Jadi every text itu pasti punya generic structure ya, dan ini kalian harus paham, harus di luar kepala. Yang pertama yaitu tesis. Paragraf pertama itu isinya tesis, yaitu introducing the topic and indicating the writer point of view gitu. Jadi misalnya dia mau ngomong apa nih, sarapan, nggak mungkin kan dia langsung siswa harus sarapan bla bla bla, pasti dia ada kayak paragraf pengantar gitu. Sarapan adalah bla bla, kegiatan yang dilakukan sebelum jam 10 pagi gitu misalnya. Seperti itulah. Itu adalah tesis. Jadi yang menggiring si pembaca ini jadi tahu, oh ini mau bahas apa sih, sarapan, dampak positifnya, atau kenapa sih kita harus sarapan. Oh berarti kita mau bahas itu. Itu ada di tesis. Yang kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat itu isinya argumen. Nah, argumen ini berisi the viewpoint with factual data. Jadi si penulis ini memberikan poin-poin. Intinya kenapa sih? Oh misalnya sarapan itu membuat siswa lebih konsentrasi ketika di sekolah daripada siswa yang tidak sarapan. Itu adalah point of view-nya. Terus the number of argument must be supported by evidence and explanation. Jadi kalau si penulis itu bilang siswa yang sarapan lebih mudah konsentrasi dibandingkan siswa yang tidak sarapan. Kenapa? Dijelasin di situ. Biasanya didukung dengan fakta-fakta atau misalnya menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa negara. Nah, biasanya seperti itu. Nah, sudah ya tesis, argumen, misalnya paragraf 1, paragraf 2 itu isinya paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 isinya argumen. Biasanya paragraf terakhir ditutup dengan conclusion. Nah, di sini letak perbedaan hortatory dan analytical exposition.
Kalau hortatory itu generic structure-nya diakhiri dengan recommendation atau suggestion. Kalau analytical exposition itu diakhiri dengan conclusion. Beda ya. Recommendation itu ajakan. Jadi bunyinya seperti ini. Ayo sarapan. Don't forget to have breakfast. We have to breakfast before going to school. You have to, you should, you must be, seperti itu. Itu berarti kata-kata ajakan atau recommendation. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, berarti itu punyanya hortatory. Tapi kalau di sini analytical exposition itu dia ditutup dengan conclusion saja atau restatement of the thesis statement. Jadi dia mengulang kembali bahwa sarapan itu penting, seperti itu. Jadi dia kayak cuma ngasih tahu, oh sarapan itu penting. Intinya sarapan itu memberikan banyak dampak positif gitu. Jadi dia tidak ada kata-kata harus sarapan, ayo sarapan, tidak ada seperti itu. Itu tadi bedanya hortatory dan analytical exposition. Selanjutnya di sini ada language feature atau kebahasaan ya, atau ciri khasnya gitu. Yang pertama use simple present tense. Kenapa sih Miss kok pakai simple present tense gitu? Karena dia mengungkapkan fakta. Jadi kita pakainya present tense. Boleh nggak Miss pakai past tense? Oh boleh. Ketika misalnya si penulis itu memberikan contoh atau fakta atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Misalnya riset membuktikan yang dilakukan pada tahun 2002, nah itu boleh pakai past tense gitu. Tapi biasanya lebih banyak menggunakan simple present seperti itu. Lalu selanjutnya menggunakan use verbal verb kayak I believe, I prefer, I agree, I doubt. Itu kayak mau ngeyakinin si pembaca atau pendengar bahwa penulis itu percaya I believe that have breakfast before going to school is good for students concentration, misalnya seperti itu. Jadi saya percaya loh kalau kita sarapan itu siswa akan lebih mudah berkonsentrasi. Itu namanya verbal verb. I believe, I prefer. Selanjutnya use saying verb. Itu contohnya people said, it said, research indicate. Nah itu dia juga kalimat pendukung dari kalimat dia. Jadi kalimatnya tuh stand out gitu. Ternyata nggak cuman si writer yang setuju, tapi people juga. People said that before going to school, student have to breakfast bla bla bla, seperti itu. Jadi kayak yang berpendapat bahwa sarapan itu penting nggak cuman penulisnya aja, tapi orang lain juga gitu. Selanjutnya using connecting word. Ada in addition, moreover, furthermore, beside. Nah biasanya ini digunakan untuk menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Misal kalau paragraf yang kedua tuh isinya tentang si sarapan tadi ini membuat siswa lebih konsentrasi. Itu yang pertama, poin pertama. Poin yang kedua mungkin sarapan ini membuat siswa lebih bersemangat gitu. Nah untuk mengaitkan paragraf satu dengan paragraf yang lain kita menggunakan using connecting word seperti itu. Terus yang terakhir ada using casual conjunction, because, consequently, due to, for the reason. Ini untuk menjelaskan alasan-alasan atas poin-poin yang disebutkan oleh si writer tadi. Kenapa harus sarapan ya? Karena itu untuk alasannya apa, seperti itu ya. Tadi language features. Selanjutnya, nah di sini ada example of analytical exposition facts. Judulnya adalah The Problem of Being Too Fat. Kalau kita lihat dari judulnya, berarti ini bahas sisi positif atau sisi negatif nih. The Problem of Being Too Fat. Kalau udah ada problem, berarti itu dia akan membahas dampak-dampak negatif ya, atau masalah-masalah yang bisa kita dapatkan kalau kita being too fat, kalau kita terlalu gemuk, seperti itu. 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf. Oke, kita lihat satu persatu, one by one. Nah, ini paragraf pertama ada thesis. Being too fat is commonly known as overweight or obesity. Nah, yang Miss bilang tadi, paragraf pertama itu kayak pembuka gitu. Oh, jadi kita mau bahas being too fat atau yang sering disebut dengan overweight atau obesitas. It is simply defined as too much body fat inside. Overweight potentially leads high risk of health problem. Oh, jadi kita mau ngomongin problem menjadi terlalu gendut itu adalah di kesehatan. Jadi itu mudah sekali kita mendapati resiko kesehatan yang tinggi, gangguan kesehatan, seperti itu. Tadi tesisnya ya. Selanjutnya, argumen. Nah,
Di sini si penulis bilang, being too fat is recognized as a major factor for heart disease. Due to overweight, the heart will work harder. Oh, dia bilang kalau menjadi terlalu gendut itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Karena ketika kita gendut atau ketika kita overweight, itu jantung kita akan bekerja lebih keras. Oh, jadi si pembaca nanti, oh gitu ya, ternyata detak jantung kita atau jantung kita, orang yang lebih gemuk sama orang yang nggak gemuk itu jantungnya lebih bekerja keras yang orang yang gemuk, seperti itu. It can lead the heart attack, furthermore obesity potentially rise blood cholesterol and blood pressure. Oh, ternyata selain menyerang jantung itu juga berpotensi kolesterol, seperti itu. Itu in the second paragraph. Terus the next paragraph, si penulis bilang, being too fat can change amount of sugar in the blood. This will cause diabetes and other serious disease. Si penulis bilang ternyata selain itu menjadi terlalu gemuk juga bisa merubah kadar gula dalam darah kita yang menyebabkan diabetes, seperti itu ya. They said that becoming too fat will bother their physical beauty appearance. Terus terakhir ya, selain itu menjadi gemuk itu ternyata juga bisa menjadi bother their psychology, itu maksudnya kayak menyerang gitu loh, body shaming gitu ya maksudnya. Nah, jadi si penulis ini menjelaskan dampak-dampak atau masalah-masalah yang terjadi jika kita terlalu gemuk, seperti itu. Terus selanjutnya conclusionnya, more studies are necessary to see the effect of obesity. However, it's clear enough that overweight is not good enough for healthy life. Jadi dia menekankan bahwa sudah banyak penelitian yang melihat efek buruk ketika kita menjadi terlalu gemuk atau obesitas. Dan ini terus dia menekankan sekali ya bahwa menjadi terlalu gemuk itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Nah, ini tadi bedanya. Kalau misalnya ini teks hortatory, di akhirnya itu bukan conclusion tapi recommendation. Mungkin dia menyarankan bagaimana agar kita menjaga berat badan kita untuk tidak menjadi overweight ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya di analytical exposition text, dia cuma menekankan kembali bahwa menjadi terlalu gemuk itu nggak baik untuk kesehatan. Nah, oke, tadi that's all my explanation about analytical exposition text. Semoga kalian paham ya, karena ini penting sekali. Nanti sering sekali teks analytical ini keluar di ulangan-ulangan gitu. Terus nanti misalnya ada pertanyaan what kind of the text gitu. Karena analytical dan hortatory ini mirip, jadi kalian harus bisa membedakan, sudah harus jeli. Kalian lihat di paragraf terakhirnya, kalau misalnya tidak ada recommendation atau ajakan, itu berarti punyanya hortatory. Kalau misalnya di akhir paragraf itu dia bunyinya conclusion atau dia mengulang kembali statement dia di awal, itu berarti punyanya analytical exposition text, seperti itu. Sudah paham ya? Oke, I think that's all about my explanation. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di Google Classroom, boleh. Habis ini akan ada tugas. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat. I'm sorry for all my mistake. I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.